Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FG Talk, sebuah siniar yang didukung oleh SMA FutureGate, menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka miliki. Bersama dengan saya, Rizky Aji, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Alif, Ya, belakangan Ustadz Aji. dikenal sebagai konsultan, khususnya di Nakhlah Global Consulting ya, Sat? Ya, benar sekali. Nakhlah Global Consulting, konsultan ya, Iya. Sat ya, di depan mic aja, Sat. Afwan. Oke. Terus juga selain itu aktif di mana, Sat? Tenang Akademi. Academy. Bisa diceritakan sedikit, Sat? Nakhlah Global Consultan dan Tenang Academy itu apa, Sat? Oke, Nakhlah Global Konsultan. Mungkin bisa di depan mic first, Sat. Oke, Nakhlah Global Konsultan itu sebuah Ya. sebuah lembaga Nah, ya yang bergerak di bidang training dan menspesifikasinya di bidang human resource SDM. Human Resource SDM. Ya, dan sekarang kita lebih fokus lagi selain di corporate juga lebih fokus sekarang kita di lembaga pendidikan dengan kita memapping ulang dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, ya, dan kompetensi yang lainnya yang terkait dengan guru juga kompetensi untuk kepala sekolah, termasuk kompetensi wirausaha. Nah itu kita coba lihat di pemerintah apa sih kompetensi itu, lalu kita coba kembangkan lagi dengan perspektif kurikulum merdeka sehingga program kami saat ini lebih menambah atau memberikan empowering dan enrichment kepada guru-guru yang memang sudah ada di kompetensi tersebut dengan skill-skill yang mungkin kita tambahkan dengan tools-tools kami seperti barangkali analytical thinking, kemudian design thinking, kemudian Islamic leadership, kemudian juga strategic thinking, kemudian juga dengan teacher as fasilitator, teachers as a coach. Kan kurikulum merdeka kan seperti itu sekarang. Iya, betul, ya kan? betul, iya, betul. Nah itu kita lengkapi dengan tools-nya. Saya dengan Dr. Yonoviar, ya kita kembangkan dari kompetensi tersebut menjadi beberapa kompetensi yang kita bangun. Oke. Tuh, ada kurang lebih tambahan atau kita catat itu sebagai tambahan itu lebih dari 10 kompetensi dari kompetensi yang ada di pemerintah. Cakep, Sat. Jadi gitu. Di satu sisi juga kan antum sebagai pendidik ya. Ya, benar sekali. Mengelola sekolah juga. Benar. Kalau nggak salah namanya Green Up Core ya. Bukan, Kutab ya. Kutab Tahfiz Abqori. Kutab Tahfiz Abqori. Benar sekali. Dan klien-klien antum juga bukan hanya dari kolektif perusahaan atau lembaga pendidikan, benar tapi sekali. tidak sedikit juga diantaranya sekolah dan termasuk para siswa-siswa. Benar sekali. Yang punya masalah mungkin. Punya problem behavior ya. Dan problem memang antum juga concern ya dalam bidang problem behavior. Benar sekali. Nah, kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol Sat, terkait dengan problem behavior yang dihadapi oleh remaja khususnya saat ini. Karena kan konteks kita adalah anak-anak remaja di usia SMA sampai dengan di usia kuliah. Nah, belakangan ini kan kosakata yang timbul atau yang muncul di permukaan itu untuk menyebut permasalahan-permasalahan di generasi Z dan kadang-kadang seringkali dikeluhkan oleh orang tua maupun para pendidik yang generasinya sudah cukup berbeda dengan mereka itu, mereka dihadapkan dengan kalimat mental health. Ya, sedikit-sedikit mereka bilang kena mental. Sedikit-sedikit mereka bilang, aduh mental health gue terganggu nih. Iya. Sedikit-sedikit mereka juga bilang, aduh kayaknya gue kena trust issue deh. Gue juga kena red notice. Nah, dari ucapan-ucapan mental health dan antum juga memang concern di bidang behavior gitu ya. Cognitive behavior ya kalau nggak salah. Cognitive behavior. Sebetulnya mental health itu apa, Ustaz? Kalau mau kita dudukkan dengan kacamata yang proporsional. Oke, baik. Pertama sebelum Ana jelaskan Ustadz Aji ya, disclaimer dulu nih. Siap, Ustadz. Saya bukan psikolog. Iya. Ya, saya bukan psikolog, tapi saya pemerhati dan periset terkait dengan psikologi Islam.
Oke. Di mana background saya adalah di bidang tafsir Quran. S2 saya tafsir Quran. Iya. Itu dan saya mengumpulkan kajian atau maudhu atau tema-tema yang terkait dengan perkembangan anak di dalam Al-Quran dan kejiwaan, fenomena kejiwaan dan kata-kata nafs dalam Al-Quran. Dan kemudian sehingga Anda coba kembangkan dengan berbagai macam literatur klasik seperti Ibnu Qayyim, kemudian Ghazali, kemudian Abu Zaid Al-Balkhi, sehingga memang Anda concern di situ. Kemudian juga mendalami CBT profesional, juga termasuk yang terbaru mendalami sebagai seorang filial play coach mentoring yang dari certified dari PTI Play Therapy International dan PTUK Play Therapy United Kingdom dan PSA. Pengalamannya lengkap dan jadi, banyak. Jadi memang dari aspek itu saya bisa bicara. Saya bisa bicara tentang mental health. Gitu. Baik. Tadi benar sekali ya Ustadz Aji mengatakan bahwa isu kesehatan mental menjadi sangat fundamental sekali. Terutama akhir-akhir ini Ustadz ya. Dari hasil ketika Anda membuat sebuah riset mengumpulkan semua jurnal-jurnal termasuk pandangan dari WHO yang terbaru itu tahun 2019. Nah, ini yang terbaru lagi ada lagi yang tahun 2002. Itu orang-orang yang anak-anak remaja nearly a billion people including 14%, masuk 14%, itu remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu. Dan juga termasuk gangguan ini juga ditulis sampai pada batas ada yang mereka bunuh diri. Sebagaimana dalam penelitian dan pengembangan kesehatan tahun 2016 Litbangkes tahun 2016 di mana 1.800 orang bunuh diri per tahun. Dan atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri di mana rentang usianya itu antara 10 sampai 39 tahun. 10 sampai 39 tahun. Jadi dan beberapa riset yang lain yang cukup banyak termasuk Riskesda yang menyatakan di tahun 2018 di mana mereka memberikan sebuah hasil riset orang 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami mental emosional, gangguan emosional. Sementara lebih dari 15 juta jiwa dari 12 juta jiwa umurnya 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan depresi. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saja mau dia itu orang muslim maupun non muslim itu mengalami hal yang sama, fenomena hal yang sama seperti ini. Artinya memiliki gejala gangguan kesehatan mental. Seperti itu yang kalau Abu Zaid Al-Balkhi itu mengatakan al-a'rad nafsiyah, gejala gangguan mental. Kesehatan, gejala gangguan kejiwaan. Gejala gangguan kejiwaan, gitu. Yang kemudian bermasalah lah pada emosi dan perilaku, sehingga ada masalah dalam batinnya, ada masalah dalam emosinya, dan akhirnya dia nggak bisa bahagia, nggak bisa tenang, nggak bisa fun, nggak bisa happy. Yang terjadi adalah insecure. Yang terjadi adalah macam-macam lah. Istilah-istilah yang berkembang hari ini lah ya. Yang berkembang hari ini. Tapi sebetulnya istilah-istilah yang berkembang hari ini tuh sesuai nggak sih dengan konteks keilmuannya dari sudut pandang yang antum ketahui? Misalkan insecure itu apa sih kalau buat Kang Haji? Insecure tuh merasa nggak nyaman aja. Merasa cemas. Ya kalau dia masuk ke dalam clusteringnya kalau dia masukkan ke dalam clusteringnya Pak Abu Zaid Al-Balkhi, berarti dia masuk ke dalam al-khauf wal faz'u. Jadi rasa takut, rasa cemas, enggak ada sesuatu hal yang membuat dia kemudian nggak aman, itu masuk ke dalam klaster itu. Kalau kita masukkan klaster Abu Zaid Al-Balkhi, tentu kalau kita bicara tentang psikologi abnormal, tentu turunannya banyak, ya kan? Jadi turunan dari anxiety atau turun dari al-khauf wal faz'u itu banyak sekali, begitu. Jadi istilah mental health yang saat ini banyak diucapkan sama anak-anak muda itu kurang lebihnya memang kenyataannya demikian ya. Kenyataannya
Bisa jadi ya. Fenomenanya ya. Secara makna mungkin ya. Secara maknanya. Gitu. Jadi keadaan-keadaan di mana mereka merasa mudah menyerah, mudah terguncang gitu ya. Tapi prinsipnya gini, Ustaz Haji. Ketika emosi itu mempengaruhi pada perilaku dia, mempengaruhi pada interaksi dia dengan orang lain, ya, atau ada gangguan pada psikososial, nah itu baru dia menjadi problem. Karena gini, sebenarnya fitrah manusia itu innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Karena gini, sebenarnya fitrah manusia itu, Ustadz Haji ya, fitrah manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, lagi kikir kan. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, kalau dia ditimpa kebahagiaan ya dalam keadaan happy, senang, ya dia kikir. Itu fitrah sebenarnya. Fitrah. Rasa takut, al-khauf itu fitrah, al-hazan itu fitrah, al-ghadab itu fitrah. Cuman ya jadi problem adalah Ustaz Haji, kalau emosi ini kemudian seperti yang dikatakan insecure dan mengakibatkan pada problem behavior, kemudian juga mudah down atau mudah sekali dia rapuh dan berpengaruh kepada kondisi psikologis dia dan kemampuan dia dalam berinteraksi, itu yang menjadi kemudian bermasalah. Kan tadi disebutkan juga salah satu gejalanya disebabkan karena gejala psikososial ya Sat ya. Ya, psikososial. Gejala apa lagi Sat? Biasanya yang membuat anak-anak generasi Z lah ya, yang kita sebut hari ini dalam rentang waktu usia 11 mungkin sampai dengan usia 30-an tahun, itu mengalami problem mental health. Jadi gejala-gejala apa saja Sat? Atau faktor-faktor apa saja yang membuat mereka tuh mudah rapuh selain psikososial tadi itu ya? Apakah ada unsur-unsur lain di balik itu semua? Ini kita mau bicara gejalanya atau faktor penyebabnya nih? Faktor penyebabnya sih, lebih kepada itu aja mungkin. Faktor penyebabnya itu gini, saja. Tahun 2016. The Developing Center of Child, Universitas Harvard University, mereka mengeluarkan sebuah riset ya bahwa relationship parent and child itu memberikan sebuah dampak. Jadi ini salah satu faktor, itu ada faktor-faktor. Kita bicara hasil riset daripada Harvard University ini, bahwa hubungan orang tua dengan anak itu saja itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental anak. Nanti dari situ tuh, dari hubungan itu nanti berpengaruh kepada problem eksternalisasi dan ada problem internalisasi dan ada problem kognitif. Ada 3 problem. Itu dari hasil mereka ya. Ya saya hanya nukil. Dan itu punya penanganan masing-masing ya? Ada caranya penanganan masing-masing. Gitu ya. Nah, misalkan problem eksternalisasi itu seperti agresif, tawuran, ya kan, kemudian sering ribut, berantem, gitu kan, itu agresif. Atau selain agresif itu gangguannya itu terkait dengan delinquent behavior. Delinquent. Iya kan, dia kayak crossboy, geng motor dan seterusnya. Itu fenomena yang sebenarnya berawal dari family mikrosistem keluarga. Gitu, Ustaz Haji. Itu yang eksternalisasi. Lalu ada juga yang internalisasi, seperti depresi, withdrawal, ngundurin diri dari kehidupan sosial. Ini banyak sekali yang contoh-contoh ya yang pernah saya tanganin, Ustaz Haji. Kemudian yang ketiga itu problem di dalam kognitif, kemampuan di dalam menyerap, gitu kan, kemampuan di dalam dia itu menerima informasi. Ini juga bawa pengaruh sebagai akibat daripada parent-child relationship, begitu Ustaz Haji. Itu tuh dampaknya. Nah, setelah mungkin orang tua sudah mampu memetakan ya anaknya memiliki gejala mental health, itu apa proses tahapan yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua bila memang menemui fenomena seperti itu? Sekarang gini, ada sebuah istilah mungkin Ustaz Haji dengan araftu syarran la li syarrin walakin li tawaqqihi. Aman la ya'rifu syarran min haqqi aqafi. Jadi
sebelum kita masuk ke dalam tipsnya, orang tua harus tahu dulu ini apa sih yang menyebabkan terjadinya seperti ini. Karena ini kita baru bahas segmen untuk orang tua ya. Ada segmen yang lain dari penelitian yang lain juga yang memberikan dampak signifikan pada perubahan perilaku dan emosi anak. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba kembali ke parent-child relationship, hubungan orang tua dan anak. Maka ada beberapa hal yang barangkali kita harus harus aware lah, harus aware. Yang pertama, yang menyebabkan anak itu punya problem emosi dan perilaku adalah pertama itu adalah inkonsistensi. Dan unpredictable. Orang tua nggak konsisten. Dan orang tua itu nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Ini dua ini dua ini penyakit. Jadi dari orang tuanya juga ya? Iya. Wow, saya banyak sampelnya seperti itu. Banyak sekali sampel-sampel seperti itu. Termasuk ketika saya mengikuti program untuk filial coach dari yang diselenggarakan dari Yuki ya. Salah satu mentor kami ya, dia seorang PhD ya. Beliau menghadirkan sebuah kasus. Jadi ada seorang anak yang lulusan dari Amerika ya, punya gejala gangguan psikososial. Gitu ya. Dia nggak bisa keluar. Setiap kali dia itu mendengar suara tek, cemas. Langsung tinggi dia. Nah, dilakukan proses itu, walhasil ya, mentor saya berkata, satu yang jadi problem itu satu, orang tuanya unpredictable. Ini anak kan seperti sebuah tenang jiwa. Iya, nanti kita ngopi nih. Kopi tenang jiwa nih. Anak itu kan seperti gelas F-Gin ya. Iya. Ini gelas. Jadi orang tuanya ini orang super sibuk. Super sibuk sehingga anak kan butuh sentuhan. Love language orang sekarang tuh kan. Love language. Betul. Ini anak nggak dapet. Jadi nggak bisa diprediksi orang tua kapan pulang, orang tua kapan, nggak pernah ngomong sama anak. Iya. Nggak pernah konfirmasi sama anak. Anak butuh apa dia nggak pernah tahu. Yang jelas adalah materi. Orang tuh have. Orang punya. Orang punya. Ya, wanita karir. Hari ini terbang ke sana, besok terbang ke sini, sore terbang. Itu hal yang mudah. Tapi unpredictable. Anak itu butuh orang tua yang bisa diprediksi. Dalam pikiran dia, dalam perilaku dia. Jadi bukan hanya anaknya yang nggak bisa diprediksi, orang tuanya sudah mengajarkan tidak bisa diprediksi juga ya? Iya. Terhadap anaknya gitu ya? Benar. Penilaian anaknya. Kita mau anak kita bisa diprediksi untuk sini, tapi orang tua sendiri nggak bisa diprediksi, gitu. Nggak bisa diprediksi dan banyak kasusnya terjadi. Sataji ya. Ini satu contoh saja. Ya, dalam sesi mentoring para ayah, saya bertanya kepada mereka, oke, para ayah, kira-kira menurut para ayah, apa yang menyebabkan munculnya hubungan yang buruk dengan anak, sehingga anak tidak trust dengan kita, anak tidak comfort, nggak nyaman dengan kita. Iya. Salah satu ayah itu berkata atau menjawab ya pertanyaan saya. Saya sadar kadang saya nggak konsisten. Beliau PNS gitu ya. Jadi pengakuan dari orang tuanya sendiri ya. Diafirmasi sendiri sama dia. Afirmasi. Oke, saya menghargai. Bapak sudah mengakui bahwa Bapak itu tidak konsisten. Artinya dia nggak bisa konsisten. Iya. Oke lah, kalau keluar ke site misalkan ke dinas keluar, tapi harus ada satu hal yang dia konsisten ketika dia datang, itu mau ngapain dengan anak, time quality itu ngapain, sehingga anak juga bisa memprediksi, ini ayah saya kalau pergi besok atau pergi, betul. Itu bisa diprediksi, ini enggak. Iya. Nah inilah Sataji, dari berbagai kasus yang biasa saya tangani anak-anak generasi Z, poin ini salah satunya, inkonsistensi dan unpredictable. Kita ngopi dulu, Sat. Oh iya. Ini kebetulan ada kopi Tenang Jiwa ini ya. Tenang Salah Jiwa. satu lini usaha dari antum juga, Sat ya? Dari Tenang Academy ya?
Dari Tenang Jiwa. Dari Tenang Jiwa. Tenang Jiwa kopinya. Kalau Tenang Akademi tempat untuk training dan konsultasi. Tapi namanya sama-sama Tenang ya? Sama. Oh, berarti kayaknya antum bakal bikin Tenang Korps kayaknya. Karena kesehatan mental kan sebenarnya intinya itu kesehatan mental itu batinnya tenang. Betul. Orang sebut mental sehat ketika hatinya itu batinnya dia itu tenang. Kalau dia udah tenang, dia bisa produktif. Masya Allah. Betul. Itu satu aja. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi kan kita udah ngomong tentang kesehatan jiwa nih Sat ya. Iya. Ditambah lagi dengan kopi Tenang Jiwa ini, Masya Allah, nikmat banget rasanya. Ya. Rasa salted caramel. Salted caramel ya? Iya, enak rasanya, mantap. Tadi itu bagaimana tentang kesehatan jiwa, problema generasi Z dalam menghadapi kesehatan jiwa yang dia miliki. Dan juga bagaimana yang dilakukan oleh orang tua. Dan yang menarik tadi adalah problem inkonsistensi dan unpredictable. Nah, kalau dari sisi sekolah itu bagaimana Ustaz cara untuk menghadapi problema-problema yang saat ini berlangsung di tengah-tengah generasi Z yang dihadapi oleh para guru-guru. Nah, itu harus bagaimana itu sekolah-sekolah tuh menyikapinya? Iya, baik. Baru kemarin saya ada ke salah satu sekolah. Ketika saya katakan pertemuan kita baru 2 hari lagi, awal agak cemas itu. Maka saya bilang gini, ya kita harus buat ekosistem, ekosistem sekolah, supaya mikrosistem orang tua, mikrosistem keluarga, mikrosistem sekolah, mikrosistem pertemanan lingkungan. Kalau ada ekosistem yang bisa menjadi semacam payung mereka, bisa menghubungkan mikrosistem ini ya, dan membuat sebuah iklim yang sehat bagi mental mereka, itu luar biasa sekali. Oke. Nah, pertanyaannya apa yang dapat kita lakukan untuk membentuk ekosistem dari sisi sekolah ya? Dari sisi sekolah, gitu ya. Iya. Nah, kalau saran Ustadz Azim, pertama ya, dibuat sebuah program semacam kayak mentoring atau coaching ya. Dari sisi guru sendiri. Jadi guru ya, mungkin nggak semua guru ya, syukur semua guru memiliki kemampuan mentoring, memiliki kemampuan coaching, gitu ya, yang terkait dengan cognitive behavior coaching, misal itu, gitu ya. Nah, itu jadi itu juga ada di antara guru-guru di situ yang memang punya atau concern, dia punya kemampuan untuk komunikasi terapeutik, Ustadz Haji, gitu, memiliki komunikasi terapeutik bagi siapa? Bagi anak-anak. Nah, kemudian juga ada program mentoring untuk parent. Iya. Program mentoring, coaching, konsultasi atau konseling untuk keluarga. Oke. Gitu, Ustadz. Jadi program itu untuk orang tua. Kalau tadi kan guru untuk anak, sekarang untuk orang tua. Nah, itu dilakukan secara berkala. Dibuat dibuat jadwal, ya misalkan materinya tentang membangun hubungan dengan anak. Kemudian materinya tentang misalkan bagaimana cara kita menghadapi perilaku anak yang negatif. Kemudian bagaimana melakukan membantu anak self healing yang sekarang. Jadi dibangun ekosistemnya. Dan itu terstruktur lah dan terprogram ya. Terstruktur dan terprogram sehingga ada ukuran yang jelas dan ada arahan yang jelas, gitu. Itu hanya contoh ya. Makanya kemarin saya sampaikan kepada kepala sekolah ketika kemarin anak mengisi salah satu sekolah, Ustadz Haji anak mengatakan seperti itu. Ya, anak tanya, ibu sudah ada ekosistemnya belum? Oke, tidak apa-apa, saya siap bantu untuk menghadirkan ekosistem tersebut, untuk memastikan apa yang saya sampaikan ini berjalan, karena bagian daripada tanggung jawab saya, gitu. Selain melatih guru-guru, tapi saya juga berusaha untuk memastikan ada ekosistem di situ, gitu. Ada ekosistem di situ yang bisa menjadi salah satu pijakan untuk anak-anak bisa melangkah, guru-guru bisa melangkah, orang tua bisa melangkah. Jadi iklim itu ada, Ustadz Haji. Jangan sampai orang tua menyerahkan ke sekolah, lalu sekolah tidak ada ekosistemnya, tidak terbangun, sehingga anak jadi anak yang satu mempengaruhi anak yang lain. Nah, jadi ekosistemnya jadi tarik menarik, jadi nggak bagus, nggak sehat. Oke. Terakhir nih Ustadz ya, pertanyaan dari kita nih ya. Bagaimana tipsnya Ustadz agar mental kita itu tetap
terjaga atau mental kita tetap sehat? Ini buat secara umum lah ya, entah karena anak-anak remaja kan juga sebenarnya anak-anak dewasa seperti kita gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya mental kita tuh tetap sehat, baik orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anak juga menghadapi orang tuanya, guru terhadap wali murid dan guru terhadap siswa. Ada tips-tips secara umum nggak, Sat, yang kira-kiranya itu mungkin aplikatif dan mudah untuk dilakukan? Waduh, bingung nih kalau tips secara umum. Biasanya saya memberikan tips atau coaching itu karena berbeda, berbeda antara kita berhadapan dengan parent dengan anak itu banyak tekniknya berbeda. Kalau Ustadz Aji bilang gitu, apa ya? Berarti buat self reminder aja, Sat. Buat diri sendiri dah minimal bagi kita semua. Oke, baik. Mungkin karena kita saat ini berhadapan dengan dengan anak ya, karena pembahasan kita juga tadi tentang generasi Z. Iya, betul. Barangkali izin saya mungkin memberikan tips ini khusus untuk untuk orang tua kali ya. Oke, untuk orang tua. Siap. Untuk untuk pencegahan lah adanya munculnya gejala gangguan tersebut. Maka tips saya saat Haji untuk para orang tua di rumah ya, yang pertama itu adalah tadi fokus. Kita fokus, konsisten dan bisa diprediksi kita. Ya, konsistennya itu dalam hal apa? Dalam hal kita membuat sebuah program, dalam hal kita berinteraksi dengan anak, dalam hal kita untuk bercakap-cakap dengan anak, konsisten dalam hal kita untuk menjalin komunikasi dengan anak. Kemudian dalam hal kita untuk ketika kita pergi keluar atau ketika kita bersama anak, itu harus konsisten. Tentu dari konsisten dan predictable ini ada langkah-langkah lagi gitu. Ustadz Haji. Nah, kemudian juga yang kedua, selain konsisten dan predictable itu adalah yang kedua itu fokus on child, fokus dengan anak. Gitu. Artinya untuk mencegah terjadinya gejala gangguan kesehatan mental tadi, orang tua itu fokus, dan awal sekali untuk fokus itu adalah acceptance dan acknowledge. Menerima dan mengakui. Bagaimanapun anak kita, seperti apapun anak kita, kondisinya dan keadaannya, kemampuannya, terima. Akui. Gitu ya. Terima dan akui. Kita tidak bisa reject dan kita tidak boleh reject. Dengan kondisi dan keadaan anak kita. Dan yang kedua, kita beradaptasi dengan kondisi perubahan anak kita. Jangan mentang-mentang kita orang tua, anak suruh beradaptasi dengan kita. Ini kayaknya inget ya dulu Ustadz Haji bilang seperti itu. Jadi kita orang tua beradaptasi dengan perubahan-perubahan sikap, perilaku dengan anak kita, gitu. Nah, kalau kita bisa beradaptasi, itu satu poin ya besar untuk kita bisa fokus. Dan yang ketiga adalah eksis. Personality kita sendiri eksis. Pikiran kita, hati kita, fisik kita, jiwa kita hadir untuk anak. Jangan sampai kata istilahnya Kak Muslim ketika bersama dengan anak, orang tua sering ngelus-ngelus setan gepeng. Handphone. Iya. Ya kan, orang tua lebih banyak berinteraksi dengan setan gepeng daripada dengan anak-anak. Itu istilah beliau ya. Iya, betul. Ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi tips ya bagi orang tua. Orang tua untuk bisa meminimalisir adanya gangguan pada anak. Dari tips yang fokus ini. Ini masih banyak tips-tips yang lain. Baik, Ustadz. Coach Alip deh. Saya kadang suka manggilnya Ustadz, padahal apa aja. Coach Ustadz. Baik, terima kasih Coach Alip telah meluangkan waktunya berbincang dan berdiskusi terkait dengan problematika yang dihadapi oleh generasi Z, khususnya kesehatan mental. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan lembaga konsultannya bisa menebar banyak manfaat lagi. Amin. Dan juga tadi Tenang Akademinya juga bisa tumbuh. Termasuk juga Kopi Tenang Jiwanya ini bisa terus growth ya.
Terima kasih Ustadz Alip dari sebelum saya. ini boleh saya menyampaikan. Boleh ya. Boleh. Jadi Ustadz Haji Tenang Academy itu akan mengadakan program semacam coaching untuk orang tua. Iya. Jadi parent child relationship kita punya modul khusus, kita mentoring dan kita coaching. Jadi anak-anak yang punya potensi gejala gangguan kesehatan dari mulai SD sampai SMA kita memberikan layanan itu. Jadi dari mulai training sampai mentoring. Juga termasuk Islamic self healing. Kan banyak tuh self healing di luar dengan berbagai macam bentuknya. Kita juga menghadirkan Islamic self healing. Itu bisa dikontak ke akun sosial media di Tenang Academy ya. Iya, di Tenang Academy. Aktif ya nanti Tenang Academy, nanti kita tag, kita tambahin di channel nih, insyaallah. Video kita tambahin caption di situ. Baik. Terima kasih Coach Alip. Syukran jazakumullah khairan. Dari saya mungkin cukup dan ini bermanfaat banget buat saya khususnya dalam menjawab problematika generasi Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.